Oke, untuk hari ini kita akan membahas soal TO kemarin ya. Soal TO2, materi pembahasan, materi pengetahuan kuantitatif. Ya, nanti di sini bakalan ada 15 soal yang bakalan dibahas, ya, sesuai dengan jumlah soalnya di TO-nya. Oke, langsung aja di sini kita mulai ya untuk pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 1 di situ adalah soal materi matriks ya, di mana N itu memenuhi persamaan itu. Yang ditanyakan di situ adalah N-2, itu nilainya berapa. Oke, dari sini kita mulai dengan mengalikan dulu. Jadi itu ada perkalian matriks, matriksnya kita kalikan dulu. Dua, 3, 2N min 5, 1, dikalikan dengan 1, 2, 3, 1. Oke, langkah yang pertama kita kalikan ini aja dulu, baru nanti kita mengoperasikan yang lainnya. Nah, di situ untuk mengalikan matriksnya, di situ yang perlu jadi catatan adalah mengalikan matriks 2x2 itu tidak yang satu letak. Maksudnya yang matriksnya, yang entry-nya seletak itu langsung dikalikan, tidak seperti itu. Tetapi ada urutannya, di mana aturan mengalikannya adalah baris dikalikan kolom. Di situ syaratnya adalah banyak baris di matriks yang di depan itu harus sama dengan banyak kolom di matriks yang belakang. Kebetulan itu sama semua ya, sama-sama matriks 2x2. Banyak baris di matriks depannya 2 dan banyak kolom di matriks yang belakang juga 2. Jadi itu matriksnya bisa dikalikan. Lalu di sini mengalikannya adalah karena itu 2x2 ya, jadi nanti matriksnya itu hasil kalinya adalah matriks 2x2. Di mana untuk mengisi entry kiri atas, berarti di situ kita harus mengalihkan entry di sebelah kiri, matriks di baris atas dengan di kolom kiri. Baris atas, kolom kiri. Cara mengalihkannya adalah kiri kalikan atas, kanan kalikan bawah. 2 dikalikan 1 ditambah 3 dikalikan 3. Begitu pula untuk yang entry kanan atas. Kalau kanan atas berarti yang atas dikalikan dengan yang kanan. Seperti itu. Jadi 2 dikalikan 2 ditambah 3 dikalikan 1. Untuk selanjutnya adalah matriks kiri bawah, berarti perkalian antara matriks yang bawah dengan kolom sebelah kiri. Berarti di situ 2N min 5 dikalikan 1 ditambah 1 kali 3. Dan yang terakhir itu adalah matriks kanan, entry kanan bawah ya. Jadi yang bawah dikalikan dengan yang kanan. Atau di situ 2N min 5 dikalikan 2 ditambah 1 kali 1. Nah, selanjutnya untuk tiap entry itu tinggal dioperasikan aja. Itu 2 ditambah 9, lalu ada 4 ditambah 3, 2N min 5 ditambah 3,
lalu juga ada 4N min 10 ditambah 1. Atau di situ hasil akhirnya adalah 11, 7, 2N min 2, 4N min 9. Oke, selanjutnya baru kita operasikan dengan matriks yang lain. 11, 7, 2N min 2, 4N min 9 dikurangi dengan 3, 5N 2 sama dengan 8, 2, 3, 9. Seperti itu. Jadi untuk pengurangan itu tinggal mengurangkan yang entry-nya seletak. Jadi di situ ada 11 min 3, 7 min 2, 2N min 2 dikurangi N, lalu ada 4N min 9 dikurangi 2. 8, 2, 3, 9. Atau di situ kita punya 8, sebentar, ini ada yang salah ya. Itu 7 dikurangi 5 ya, bukan 7 dikurangi 2. 7 dikurangi 5 itu 2. 2N dikurangi N jadi N min 2. Di sini 4N dikurangi 11. 8, 2, 3, 9. Karena di situ matriksnya sama, otomatis yang entry-nya seletak itu nilainya pasti sama. Kalian boleh mencari N langsung, ya. Jadi boleh ambil N-2 atau 4N-11. Nanti kamu eliminasi, ketemunya berapa. Atau karena kita hanya disuruh mencari N-2, di sini ada N-2. Kita lihat entry yang seletak berapa? 3. Jadi dari situ kita dapatkan N-2 nilainya sama dengan 3. Gitu. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah yang C. Itu untuk yang nomor 1. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2. Untuk bilangan bulat PQR definisikan ada operasi seperti itu ya. Yang ditanyakan adalah 2 silang 3 silang 4. Di situ tidak ada tanda kurung ya. Tapi di situ memang butuh 3 angka ya. Jadi di situ kita dapat artikan ini adalah P-nya, di sini adalah Q-nya, ini adalah R-nya. Jadi tinggal kamu substitusikan aja. 2 dikali disilang 3 silang 4 sama saja dengan P-nya di situ 2, Q-nya di situ 3, R-nya di situ 4. Atau di situ 5 pangkat 2, hasilnya adalah 25. Nomor 2 jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Ada 3 jenis kue menggunakan 4 jenis bahan dengan ketentuan seperti itu. Ya, di situ ada harga bahannya, lalu harga jual untuk tiap kue. Keuntungan maksimal yang bisa diperoleh dari penjualan satu kue. Jadi di situ kita harus mencari modal untuk membuat tiap kue dan juga keuntungan ya. Keuntungan itu adalah harga jual dikurangi sama harga beli atau harga membuatnya. Kita mulai dulu dengan kue 1. Untuk kue 1 di situ membutuhkan 3 bahan A dan 1 bahan C. Kue 1 untuk harga buat atau modalnya yang harus disiapkan. 3 bahan A berarti 3 bahan A di situ 20.000 ditambah 1 bahan C 20.000 juga.
Lalu di situ 60.000 ditambah 20.000 ya, hasilnya adalah 80.000. Sedangkan untuk harga jualnya di situ adalah 120.000. Sehingga untungnya adalah harga jual 120.000 ya, dikurangi dengan modalnya 80.000. Hasilnya di situ adalah 40.000. Kue kedua menggunakan satu bahan A dan dua bahan D, sehingga di situ modalnya adalah satu bahan A 20.000 ditambah dua bahan D, 2 dikalikan 30.000. Berarti di situ 20.000 ditambah 60.000 ya. Hasilnya juga 80.000. Dengan harga jual 120.000, kita dapatkan untungnya di situ adalah 120.000 dikurangi dengan 80.000. Hasilnya di situ juga 40.000. Lalu untuk yang terakhir, kue ketiga, di mana kue ketiga di situ membutuhkan dua bahan B dan dua bahan C, sehingga modalnya di situ 30.000 dikalikan 2 ya, di 2 dikalikan 30.000 ditambah 2 kali 20.000, atau di situ 2 kali 30.000 60.000, 2 kali 20 40, berarti 60.000 ditambah 40.000 itu 100.000. Sedangkan untuk harga jualnya di situ adalah 130.000, sehingga untung yang didapat adalah 130.000 dikurangi 100.000, atau hasilnya adalah 30.000. Sehingga di situ keuntungan maksimum yang bisa diperoleh untuk penjualan satu kue adalah 40.000, yaitu dari kue pertama dan kue kedua. Tidak sulit ya, hanya mencari modalnya lalu mencari untungnya, karena di situ harga jualnya sudah diberikan. Selanjutnya untuk nomor 4. Di situ ada faktor persekutuan terbesar, setiap dua bilangan di antara A, B, dan C itu adalah 1. Berarti maksudnya di situ adalah ketiganya saling prima ya. Jika B dikalikan C-1 sama dengan 21, 2C dikurangi A sama dengan 5, dan di situ A-nya harus kurang dari 10. Pernyataan yang benar itu ada berapa? Jadi di situ kita harus mencari dulu A, B, sama C-nya. Ya, di situ yang bisa kita cari adalah yang B dikalikan C-1. B dikalikan C-1 itu adalah 21. Lalu di situ kita cari 21 itu berapa dikalikan berapa. Kita bisa pilih 3 kali 7 ya. B dikalikan C-1 itu sama dengan 3 dikalikan 7. Jadi di situ ada dua kemungkinan, ketika B-nya itu sama dengan 3 atau B-nya sama dengan 7. Ketika B-nya sama dengan 3, berarti di situ C-1 sama dengan 7.
atau C-nya sama dengan 8. Lalu ketika B-nya sama dengan 7, berarti C-nya sama dengan 3. Sorry, C-1-nya sama dengan 3. Sehingga ketemu C-nya di situ adalah 4. Nah, di sini karena kita sudah tahu C-nya, kita bisa cari A-nya. Dari mana? 2C dikurangi A sama dengan 5. Di mana 2 kali C, C-nya tadi 8 ya. Berarti 16 dikurangi A sama dengan 5. Atau di situ A-nya sama dengan 11. Karena tadi di situ A-nya diberitahu kalau A-nya kurang dari 10, maka ini tidak memenuhi. Karena syarat A-nya itu kurang dari 10. Lalu ketika C-nya 4, tinggal kita masukkan juga. 2C dikurangi A sama dengan 5, di mana C-nya di situ 4. Berarti 2 kali C itu 8. Sehingga ketemu A-nya sama dengan 3. Sehingga di situ kita punya B sama dengan 7, A-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 4. Kita bisa cek ya untuk keempat-empatnya itu mana yang benar. Pernyataan yang pertama, jumlah ketika bilangan adalah 14. 3 ditambah 7 ditambah 4, memang hasilnya adalah 14. Jadi di situ untuk pernyataan yang pertama, nilainya benar. Pernyataan yang kedua, bilangan terbesar lebih kecil daripada 3 kali bilangan terkecil. Di situ bilangan terbesarnya adalah 7, lebih kecil dari 3 kali bilangan terkecil. Di mana di situ 3 dikalikan 3, 9 ya. Yang nomor 2 itu juga benar. Untuk pernyataan ketiga, karena di situ pernyataan pertama sudah benar, otomatis pernyataan ketiga itu pasti benar. Tapi untuk mengecek juga nggak apa-apa. Hasil kali ketiga bilangan 84 ya. 3 kalikan 7 dikalikan 4 itu memang hasilnya 84. Jadi pernyataan ketiga itu sudah terbukti benar juga. Yang keempat, jumlah 2 bilangan terkecil dalam dalam kasus ini 3 dan 4 ya, lebih kecil daripada 8. 3 ditambah 4 lebih kecil dari 8, benar ya? 7 itu memang lebih kecil dari 8. Jadi di situ pernyataan yang keempat juga benar. Sehingga di situ untuk nomor 4 jawabannya adalah yang E, semua pernyataan benar. Oke, selanjutnya kita akan membahas nomor 5. 11, 7, 3, dan seterusnya merupakan barisan aritmatika. Maka pernyataan yang benar adalah, nah di sini kita pakai rumus barisan ya. Uh, 11, 7, 3. Ini kalau misalkan kita teruskan ya, itu kan polanya adalah dikurangi dengan 4 ya. 11 dikurangi 4 jadi 7, 7 dikurangi 4 jadi 3. Kalau 3 dikurangi 4, negatif 1, dikurangi 4 jadi negatif 5, negatif 9, negatif 11, negatif 13, dan seterusnya. Ini polanya adalah dikurangi 4 ya. Nah, di situ kita bisa pakai rumus, atau di situ kan sudah berapa itu? 3, 6, 7 ya. 3, 6, 8.
Boleh deh dilanjutin karena di situ sampai suku ke-10 ya. Boleh dilanjutkan ya. Oh sebentar, ini bukan 13 ya. Dikurangi 4, 5, yang depannya juga salah. Dikurangi 4 itu 13, 17, min 21, 3, 6, 9, min 20, 5, dan seterusnya. Sudah sampai data apa? Suku ke-10 ya. Oke, kita cek satu-satu ya. Hasil kali suku ke-5 dan ke-7 lebih besar dari 60. Oke, kita lihat suku ke-5 di situ. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini adalah U5, 6, U7. Ini U7. Sehingga di situ min 5 dikalikan dengan min 13. Ini kita harus cek, dia itu lebih besar dari 60. Ternyata di situ min 5 dikalikan min 13 hasilnya adalah 65, di mana 65 itu lebih besar dari 60. Sehingga di situ pernyataan pertama pilihannya adalah benar. Kalau satu benar, 3 pasti benar ya. 2, suku ke-10 9, 10, ini U10-nya ya, sama dengan 5 kali suku ke-5. U10-nya min 25, 5 dikalikan U5. U5-nya di situ min 5 ya. Min 25 sama dengan min 25. Jadi di situ untuk nomor 2, pernyataannya benar ya. Benar, di mana min 25 itu nilainya sama dengan min 25. 3 itu tadi sebenarnya karena 1 sudah terbukti benar, 3 juga pasti benar. Tapi di sini untuk ngecek, jumlah 5 suku berurutan selalu ganjil. Kalau kita lihat dari barisan itu, suku-sukunya kan ganjil semua tuh. Dan nanti ketika diteruskan, itu nanti akan terus jadi bilangan ganjil. Karena suku-sukunya ganjil, maka jumlah 5 suku berurutan selalu ganjil. Mengapa? Karena ingat, kalau bilangan ganjil ditambahkan bilangan ganjil, itu pasti hasilnya bilangan genap. Dan bilangan ganjil ditambahkan bilangan genap, itu hasilnya pasti bilangan ganjil. Di situ ada 5 bilangannya, di mana semuanya ganjil, karena kita tahu tadi suku-sukunya pasti ganjil. Jumlah 2 bilangan ini pasti genap, ya karena ganjil ditambahkan ganjil. Lalu untuk yang 2 bilangan selanjutnya, ini juga ganjil ditambah ganjil, hasilnya genap. Bilangan genap ditambah bilangan genap, itu hasilnya bilangan genap. Nah, yang terakhir ini adalah bilangan ganjil, sehingga bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan ganjil. Makanya pasti jumlah 5 suku berurutannya itu selalu ganjil. Kalau tidak percaya, boleh dicoba sendiri ya. Oke, selanjutnya untuk yang keempat. Jumlah 6 suku pertama merupakan kelipatan 3. Jadi di situ kita jumlah ya. Ini U1, U2, U3, U4, U5, U6. Berarti 11 ditambah 7, ditambah 3, ditambah min 1, ditambah min 5, ditambah min 9. Atau di situ ini 18 ya. 3 ditambah min 1 itu 2. Ini min 14. Di mana di sini jadinya 20 dikurangi 14 sama dengan
6, di mana 6 itu adalah kelipatan dari 3. Kenapa? Karena 6 kalau dibagi 3 itu hasilnya bilangan bulat. Jadi nomor 4 di situ juga benar. Sehingga di situ semua pernyataannya benar. Itu untuk yang nomor 5. Selanjutnya, nomor 6. F adalah himpunan pekerjaan, maka notasi F ke R. Diartikan pekerjaan R hanya dapat dilakukan secara langsung setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan pada F. Oke, di situ kalau misalkan di sini ada himpunan kosong, itu maksudnya pekerjaan itu bisa dikerjakan dari lebih awal. Maksudnya sebelum melakukan pekerjaan apapun, pekerjaan itu bisa dilakukan atau pekerjaan itu bisa dilakukan pertama kali. Jadi di sini kalau kita melihat urutan penyelesaian ya, agar dapat melakukan pekerjaan D. Kita langsung aja lihat ya. F nomor 1 ya, dia berangkat dari F, benar ya, karena F boleh dikerjakan pertama kali karena tidak ada syarat sebelum mengerjakan F. Setelah F, dia mengerjakan C. Kita lihat, sebelum mengerjakan C, kita harus mengerjakan F. Tadi F sudah dikerjakan ya, jadi F ke C itu benar. Lalu untuk mengerjakan A, kita harus mengerjakan C atau B. Di situ dia mengerjakan C dulu, baru mengerjakan A. Tadi itu boleh ya. Baru setelah mengerjakan A, di sini kita bisa mengerjakan D. Jadi di situ untuk urutan pekerjaan nomor 1 itu benar ya. Urutannya sudah benar, F tidak apa-apa dikerjakan dahulu, lalu C itu boleh dikerjakan setelah F, A boleh dikerjakan setelah C, dan D itu boleh dikerjakan setelah A. Untuk pernyataan yang kedua, itu salah ya. Mengapa? Karena di situ E harus dikerjakan sebelum mengerjakan A atau B. Di situ kita mulai dari E, sehingga yang kedua itu otomatis salah, karena kita tidak boleh memulai pekerjaan dari E. Yang nomor 3, B boleh dikerjakan ya pertama, atau tidak ada syarat untuk mengerjakan pekerjaan B. Lalu dari B, kita kerjakan A, boleh ya, karena A di situ syaratnya harus mengerjakan B dulu. Baru dari A kita bisa mengerjakan D, sehingga nomor 3 ini benar. Atau karena 1 sudah benar, otomatis 3 pasti benar. Nah, sekarang untuk nomor 4, karena 2 itu salah, 4 sudah otomatis salah ya. Dan di situ kita bisa lihat dia mulai dari A, padahal A itu baru boleh dikerjakan ketika sudah mengerjakan B atau C. Jadi di sini salah. Sehingga di situ nomor 6 jawabannya adalah yang B. 1 dan 3 saja yang benar. Selanjutnya, untuk nomor 7, seorang berjalan sepanjang satu sisi sebuah pulau berbentuk persegi sepanjang 2 km. Dengan panjang sisi 2 km. Oke, kita gambar dulu ya. Kita gambar persegi, panjang sisinya di situ 2 km. Orang tersebut menghitung kera di sekitarnya dengan jarak pandang berkisar 10 sampai 20 meter. Banyaknya kera yang berhasil dia lihat sepanjang perjalanan adalah 100 ekor. Asumsikan banyaknya kera per kilometer itu sama. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Oke, di sini karena dia berjalan mengelilingi ya, jadi kita harus melihat dulu untuk jarak pandang 10
meter, ya, untuk jarak pandang 10 meter, berarti kan panjang sisinya 2 km ya, atau 2000 meter. 2000 meter per jarak pandangnya di situ 10 meter dikalikan 100 ekor. Atau di situ hasilnya adalah 20.000 ekor. Berarti di situ ini P ya. Jadi P di situ lebih besar dari Q. Sekarang kita lihat untuk jarak pandang 20 meter, karena di situ kan jarak pandangnya antara 10 sampai 20 ya. P-nya itu 2000 meter. 20 meter dikalikan dengan 100. Ya. Sehingga di situ ketemu 10.000. Ternyata untuk jarak pandang 20 meter, P-nya justru lebih kecil daripada Q. Sehingga karena di situ ada ketidakkonsistenan antara nilai P-nya, ya, dan di mana batasnya itu ya bisa lebih besar dari Q atau bisa kurang dari Q, maka di situ kita dapat simpulkan bahwa tidak dapat ditentukan hubungannya. Karena itu tadi ya, untuk jarak pandang 10 meter itu ternyata P-nya atau banyak kerahnya lebih banyak dari 13.300, sedangkan untuk jarak pandang 20 meter banyak kerahnya justru kurang dari 13.300. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 8. Bilangan real Y memenuhi persamaan itu. Hubungan antara P dan Q. Oke, kita cari dulu Y-nya ya. 9 log 3 ditambah 3 log Y-1 sama dengan 0. Ya. Ingat kalau misalkan 0 itu sama dengan bilangan apapun log 1. Jadi di situ 0-nya bisa kita ubah 3 plus 3 log Y-1 9 log 1. Jadi sini bisa kita coret ya. Sehingga kita punya 3 plus 3 log Y-1 sama dengan 1. Atau 3 log Y-1 sama dengan 1 dikurangi 3 negatif 2. Sehingga di situ kita punya Y-1 sama dengan 3 dipangkatkan negatif 2. Ingat ya, kalau misalkan ada A log B sama dengan C, berarti B-nya di situ adalah A pangkat C. Atau di situ sama dengan 1/3 pangkat 2, sehingga Y-1-nya adalah 1/9. Sehingga di situ Y-nya adalah 1 ditambah 1/9 atau 1/9. Jadi di situ nomor 8, nilai P-nya itu sama dengan nilai Q-nya. Oke, kita lanjutkan ya untuk nomor 9. Pada balok A, B, C, D, F, G, H, di situ kita tahu AB-nya 8, BC-nya 4, lalu di situ CG-nya itu berkisar antara 4 sampai 9. L itu adalah perpotongan diagonal bidang EFGH. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara P dan Q? P itu adalah kuadrat jarak dari L ke BC. Kita bisa tarik garis ya dari L di sini, yang tegak lurus. Kita misalkan di sini adalah titik
M. Dari M di sini kita tarik ke bawah, jadi titik N, sehingga kita punya segitiga LMN. Oke, di situ ada segitiganya ya. Karena LMN siku-siku di M dan M proyeksi titik L di FG, maka M di tengah-tengah FG. Mengapa? Karena tadi L itu kan perpotongan diagonal ya, EFGH. Perpotongan diagonal baik pada persegi ataupun persegi panjang, dan hal itu EFGH persegi panjang ya. Perpotongan diagonalnya itu selalu berada di tengah-tengah bidangnya. Itu. Sehingga di situ M itu pasti ada di tengah-tengahnya FG. Lalu LM itu sama dengan setengahnya HG. Atau HG di situ 8 ya, berarti LM-nya adalah 4 cm. MN di situ sama dengan GC ya, karena tadi MN N ya itu adalah proyeksi dari M. Jadi kita tahu N itu ada di tengah-tengahnya BC. Artinya apa? MN dan GC itu saling sejajar. Jadi panjangnya pasti sama. Untuk mencari panjang LN, gunakan Pitagoras. Nah, di situ karena CG-nya kan atau GC-nya ya, itu kan berkisar antara 4 sampai 9. Kita cari di batas bawahnya dan batas atasnya. Untuk CG atau GC terserah. Sama dengan 4. Berarti panjangnya LN itu sama dengan akar dari LM kuadrat ditambah MN kuadrat. LM-nya tadi 4 ya, jadi 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Atau LN-nya di situ adalah akar 32 ya, 16 ditambah 16. Sehingga LN kuadratnya sama dengan 32. Jadi dari sini P-nya itu kurang dari Q. Sekarang kita cari untuk G atau CG sama dengan 9. Berarti panjangnya LN sama ya, akar dari LM kuadrat ditambah MN kuadrat. LM-nya di situ tadi masih 4, MN-nya 9. Jadi di situ 16 ditambah 81 jadi 97, sehingga LN kuadratnya sama dengan 97. Di situ P-nya juga masih kurang dari, karena di situ P-nya berarti berkisar antara 32 sampai 97, jadi jelas di situ kalau nilai P-nya selalu kurang dari Q. Jadi nomor 9 di situ jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 10. Semua pasangan A, B, yang A dan B-nya itu adalah anggota himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan memenuhi limit X mendekati 1 dari AX plus 1 per X plus 1 sama dengan B. Oke, di situ kita tinggal masukkan aja ya, karena di situ ketika X-nya dimasukkan 1,
tidak menghasilkan 0 per 0. Limit X mendekati 1 dari AX plus 1 per X plus 1 sama dengan B ya. A dikalikan 1 tambah 1 per 1 tambah 1 sama dengan B. Atau A plus 1 per 2 sama dengan B, sehingga A plus 1 itu sama dengan 2B. Atau di situ A-nya sama dengan 2B dikurangi 1. Nah, selanjutnya di situ kita harus milih B-nya dulu. Karena di situ untuk dari B-nya kan kita bisa milih A-nya kan ya. Tinggal masukin aja ke rumusnya. B-nya tadi kan dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kamu pilih satu-satu. Kalau B-nya 1, maka A-nya adalah 2 kali 1 dikurangi 1 ya. Atau hasilnya di situ adalah 1. Lalu ketika B-nya 2, A-nya kita dapat 2 kali 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 3. Lalu ketika B-nya 3, A-nya adalah 2 kali 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 5 ya. 5 masih ada di himpunan itu. Ketika B-nya 4, A-nya adalah 2 kalikan 4 dikurangi 1, di mana di situ hasilnya adalah 7. 7 itu tidak ada di apa namanya, di himpunan itu. Sehingga di sini kita buat tidak memenuhi. Gitu. Jadi di situ A-nya 1, 3, 5, sedangkan B-nya itu hanya bisa 1, 2, 3. Ya, ketika masukkan ya, A plus B itu 2, 5, 8, kita cek 1 tambah 1, benar ya, ada di situ 2. 3 tambah 2, 5. Lalu 5 tambah 3 itu 8. Sehingga pernyataan nomor 1 itu benar. Pernyataan yang kedua, kalau dikalikan itu 1, 6, 15. 1 kali 1, 1 ya, ada. 3 kali 2, 6. 5 dikalikan 3, 15. Jadi di situ juga benar. Yang ketiga itu jelas ya, A itu lebih besar dari B. Oh, sebentar. A lebih besar dari B itu salah ya. Kenapa? Karena di situ A sama B-nya itu bisa nilainya sama, yaitu 1 ya. Jadi kalau dia cuma lebih dari saja, ini salah. Baru kalau ada lebih dari sama dengan, itu baru benar. Karena di situ ada A sama B yang sama. Sedangkan untuk yang nomor 4, A dikurangi 2B sama dengan 1 itu salah ya. Dari mana itu kok bisa tahu salah? Dari sini. Berarti di situ A dikurangi 2B, ternyata hasilnya adalah min 1. 2B-nya tinggal pindah ruas. Jadi pernyataan keempat itu adalah salah. Sehingga di situ banyak pernyataan yang benar, itu hanya ada 2. Oke, selanjutnya ke nomor 11. Daerah A, B, C, dan D seperti pada gambar dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Jadi di situ kita apabila ada objek di titik ya, direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Di situ H-nya adalah 2 ya. Maka titik yang awal koordinatnya X, Y itu berubah jadi aksen 2H dikurangi X, Y. Ini kita kasih nama P, Q, R, sama S ya.
P-nya 2,1, berarti P aksennya di situ 2 kali 2 dikurangi 2,1, atau P aksennya itu adalah 2,1. Jadi P-nya tidak berubah ya. Q-nya di situ adalah 6,4. P aksennya berarti 2 kali 2 dikurangi 6,4. Kok P aksen lagi? Q aksennya. Atau Q aksennya di situ adalah min 2,4. Min 2 ya, jadi anggap aja min 2-nya di sebelah sana, 4. R. R-nya di situ 5,6 ya. Di R aksennya itu adalah 2 kali 2 dikurangi 5,6, atau R aksennya itu adalah min 1,6. Kita anggap R-nya di sini, R aksennya. Sedangkan S-nya di situ 3,5. R aksennya, R aksen lagi, S aksennya. Dua kali 2 dikurangi 3,5. Atau di situ X aksennya adalah 1,5. Oke, di sini kita gambar. Kita hubungkan sini dan sini. Kita punya ini daerah D, ini daerah C, ini daerah B, dan itu daerah A. Pernyataan pertama, seluruh bayangan daerah D ada di kuadran 1, ini salah ya. Salah. Kenapa? Karena ini ada daerah yang kecil ini, itu ada di kuadran 2. Jadi pernyataan pertama salah, karena di situ dia klaimnya seluruh. Pernyataan yang kedua, ada daerah yang seluruh bayangannya ada di kuadran 1. Itu juga salah ya. Karena yang ada di kuadran 1 itu pasti juga punya daerah di kuadran 2. 3, sebagian bayangan daerah C berada di kuadran 2. Itu benar ya. Karena cuma sebagian, berarti nggak semuanya. Jadi tidak masalah kalau misalkan di situ ada daerah kecil di daerah 1, ya. Tapi karena yang tidak sebagian, berarti tidak semuanya. Jadi yang ketiga itu benar. Untuk yang keempat, tidak ada daerah yang seluruh bayangannya di kuadran 2, itu juga salah. Kenapa? Di situ ada daerah B, di mana seluruh daerahnya itu ada di kuadran 2. Jadi di situ pernyataan yang benar itu hanya ada 1, yaitu pernyataan 3. Selanjutnya nomor 12, dalam 1 minggu suatu perusahaan transportasi dengan 3 jenis BBM ya, itu total penggunaan premium dalam 1 minggu ada 200 liter. Jadi di situ kita mau cari dulu derajat bensinnya. Derajatnya bensin itu berarti 360 derajat dikurangi 105 derajat ditambah 135 derajat, atau 360 derajat dikurangi 240 derajat. Hasilnya 120 derajat. Lalu untuk persenannya premium, yang di dalam kotak itu 100% ya. Jadi di situ 100% dikurangi 37,5% ditambah 37,5%. Atau di situ 100% dikurangi 75%,
Hasilnya adalah 25%. Nah, kita cari dulu ya totalnya. Di situ total penggunaan premiumnya di 200 liter. Itu didapat dari premium, di situ kan 25% ya, atau 25/100 dikalikan, karena premium itu masuk ke bensin, jadi kita harus kalikan dengan derajatnya bensin. Derajatnya bensin di situ 120 derajat per 360 derajat. Dikalikan, kita misalkan totalnya adalah X. Kita mau cari X-nya berapa? Jadi 3 ya. 200 sama dengan 1/12X, sehingga X-nya kita punya adalah 2.400 liter. Jadi di situ kita bisa lihat jelas ya kalau pernyataan keempat itu salah. Salah ya. Lalu banyaknya penggunaan solar dalam 1 minggu. Solar di situ 135 derajat ya. Nomor 1, 135 per 360 dikalikan 2.400 liter ya. Coret, ini dapat 2, ini dapat 3. 135 dibagi 3, itu dapat 45. Jadi di situ hasilnya adalah 900 liter ya. Di mana 900 liter itu pasti lebih dari 800 liter. Jadi di situ pernyataan 1 benar. Dua, banyak penggunaan biosolar dalam 1 minggu kurang dari 800 liter. Biosolar di situ 105 ya. 105 per 360 dikalikan 2.400 liter. Ini jadi 2, ini 3. Ini sama yang atas itu dapatnya 35. 700 liter ya, di mana 700 liter itu kurang dari 800 liter. Jadi pernyataan kedua itu juga benar. Pernyataan ketiga, jadi situ kan yang ditanya total banyak penggunaan Pertalite dan Pertamax. Ya. Di situ untuk derajatnya Pertalite, ya, totalnya Pertalite di situ kan ada 37,5 ya. Tapi di situ ingat, karena itu ada dan, jadi Pertalite sama Pertamax-nya ditambah. Berarti di situ 37,5 ditambah 37,5% ya. Dikalikan bensinnya di situ ada 120 dikalikan 2.400. Atau di situ 75/100 dikalikan 120 per 360 kalikan 2.400. 3, 4, 3. Itu hasilnya 600 liter. Pernyataan ketiga salah ya, karena itu pas 600. Ini salah ya. Jadi di situ untuk nomor 12 ada 2 yang benar. Oke, 13.
5 bilangan bulat posisi. Ya. Median dan modusnya nilainya 5. Berapa rata-rata 5 bilangan itu? Untuk mencari rata-rata ya, berarti kita harus tahu semua bilangannya. Ada 5 bilangan A, B, C, D, E. Ya, kita anggap di situ A, B, C, D, E-nya sudah urut ya. Jadi di sini kita tahu mediannya itu sama dengan C. Ya, dia di tengah-tengah. Nilainya adalah 5. Kita cek ya hanya dengan satu saja ataupun hanya dengan 2 saja. Ketika hanya satu saja, jangkauannya sama dengan 4. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya di situ E, data terkecilnya adalah A. Atau di situ kita dapat E-nya adalah A ditambah 4 ya. Tapi di situ kita tidak bisa menemukan B sama D-nya. Dan A-nya juga bergantung sama, E-nya bergantung dengan A, di mana kita juga nggak tahu A-nya itu berapa. Jadi di situ kalau pakai satu saja itu tidak cukup. Satu saja tidak cukup. Sekarang kita pakai 2 saja. Kalau pakai 2 saja, di mana A sama dengan B, C sama dengan D, sama dengan E. Yang kita tahu tadi, C itu nilainya 5. Sehingga otomatis D sama E itu juga 5. Tapi kita juga nggak tahu A sama B-nya itu berapa. Ya, jadi di situ 2 saja juga belum cukup. Karena kita nggak tahu A sama B-nya itu berapa. Kalau memakai 1 dan 2, kita dapatkan C sama dengan D, sama dengan E, sama dengan 5. Karena tadi dari yang pertama kita punya E sama dengan A plus 4. Jadi kita nanti ketemu hanya berapa? Hanya di situ nanti 1. Sehingga dari 2 lagi A sama dengan B itu sama dengan 1. Sehingga nanti bisa dicari rata-ratanya ya. Sehingga 1 dan 2 itu cukup. Atau 2 pernyataan bersama-sama cukup, tapi 1 saja tidak cukup. 13, jawabannya yang C. 14, di situ ada segi 6, A, B, C, D, E, F. Ya. Kita disuruh nyari AFE, di mana di situ FE sejajar dengan BC. Kita cek dengan satu saja ya, di mana panjang AF itu sama dengan FE sama dengan ED. Oke, di sini tak gambar lagi aja. AF panjangnya sama dengan FE sama dengan ED ya. Jadi di situ besar sudut AFE itu tidak berubah. AFE itu yang ini ya. Gitu. Di mana nilainya AFE itu sama dengan FED. Ini 90 ya, ini juga 90. Itu adalah 120 derajat. Karena tadi panjangnya sama. Nah, selanjutnya untuk yang 2 saja. 2 saja di situ kita punya AE sama dengan FD. Gitu. Boleh digambar lagi.
Panjang AE sama dengan panjang FD. Kita tahu ya, di sini dia siku-siku. Oke, tapi di situ kita nggak tahu kan yang ditanya di sini ya, karena kita cuma tahu AD sama FE-nya aja, kita nggak tahu AF, FE sama ED-nya seperti apa, sehingga AFE-nya itu tidak dapat ditentukan. Ini tadi satu saja cukup ya. Sedangkan di sini untuk dua saja itu tidak cukup. Karena AE sama FD saja yang diketahui, jadi kita nggak tahu AF-nya berapa, FE-nya berapa, ED-nya juga berapa. Sehingga di itu satu saja cukup, tapi dua saja tidak cukup, yaitu pernyataan jawaban yang Oke, untuk soal terakhir, nomor 15, apakah fungsi itu punya nilai maksimum atau minimum? Nilai maksimum atau minimum itu dicari dengan turunan pertamanya dibuat sama dengan 0. Kita cari itu turunan pertamanya, ya. Berarti 3ax kuadrat ditambah 2bx ditambah 10. Nah, ternyata di situ jadi persamaan kuadrat. Agar punya nilai maksimum atau minimum, persamaan kuadratnya harus punya selesaian. Jadi di situ kita harus buat D-nya atau diskriminannya itu lebih dari atau sama dengan 0. Kita cari dulu D-nya. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC, di mana D itu adalah koefisiennya X. Di situ 2B ya. 2B kuadrat min 4. A itu koefisiennya X kuadrat. Di situ 3A. Dikalikan C itu adalah konstantanya. Atau di situ jadi 4B kuadrat min 120 gitu. Oke, putuskan apakah 1 dan 2 cukup untuk menjawab pernyataannya. Dari pernyataan pertama saja, kalau B itu kurang dari A, dan dua-duanya kurang dari 30 ya, ini kalau difaktorkan jadi 4B kuadrat min 30A. Di situ kalau misalkan kalian lihat, karena B-nya di situ kurang dari A, otomatis B kuadratnya ya B kuadratnya itu nanti bakalan lebih kecil daripada 30A. Karena B kurang dari A dan kurang dari 30, maka nanti B kuadratnya itu akan kurang dari 30A. Sehingga D-nya itu nanti kurang dari 0. Tapi di situ karena yang ditanya apakah punya nilai maksimum atau minimum, jadi dari pernyataan pertama saja kita cukup tahu. Berarti karena D-nya kurang dari 0, tidak punya maksimum atau minimum. Sehingga satu saja cukup. Lalu untuk yang kedua, di situ B-nya lebih dari A, lebih dari 30. D-nya tadi B kuadrat min 30A ya. Karena B lebih dari A dan lebih dari 30, maka B kuadratnya pasti lebih besar dari 30A. Sehingga
D-nya itu pasti lebih dari 0. Sehingga 2 saja cukup. Cukup ya. Karena di situ 1 saja cukup dan 2 saja cukup, sehingga jawabannya adalah yang D. Oke. Oke, itu untuk pembahasan TO-nya ya dari PK untuk nomor 1 sampai nomor 15 ya. Semoga pembahasan tadi bisa sedikit memberikan pencerahan ya. Untuk kalian yang masih bingung atau yang mungkin nilai PK-nya kemarin masih kurang. Oke. Terima kasih yang sudah mau belajar. Saya akhiri dulu. Semangat dan semoga sukses.